Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pasangan Rusdi Mastura, Suleman Agusto menjadi pendaftar pertama calon gubernur Sulawesi Tengah. ...25 anggota DPRD Morowali periode 2024-2029 resmi dilantik. Harga tomat di Kota Palu anjlok setelah hasil panen melimpah. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palu saat ini mengalami penurunan. Penyebabnya selain karena permintaan berkurang, juga karena stok melimpah. Salah satu barang kebutuhan yang menurun drastis harganya adalah tomat. Harga tomat di sejumlah pasar tradisional kini anjlok. Seperti di pasar tradisional Impres Manonda Palu, tomat dijual mulai Rp3.000 hingga Rp1.000 per kilogram. Padahal biasanya harga tomat mencapai Rp5.000 per kilogram. Para pedagang mengaku anjloknya harga tomat sudah terjadi pertengahan bulan Agustus ini. Masalah tomat sudah hancur, kan sekarang tomat ada 700 paling masih 1.000 kilo. Menjelang 1 bulan ini, bulan Agustus ini. Ya pengaruhnya tergantung dari tidak ada pelemparan tomat banjir, banyak orang tanam, sedangkan itu di atas bisa PT. Ini baru-baru sama PT lebih 10 ton ada harga. Pedagang menyebut tomat kini tak memiliki harga. Bahkan dari petani di beberapa penyuplai tomat, ada yang anjlok hingga Rp600 sampai Rp700 per kilogram. Satu peti tomat kini dijual dengan harga Rp70 sampai Rp100.000. Anjloknya harga tomat disebabkan stok dan pasokan dari petani yang melimpah. Belum lagi permintaan tomat kurang. Selama ini tomat yang dijual di pasar tradisional Kota Palu dan sekitarnya disuplai dari Kabupaten Sigi dan Poso. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Tahapan pemilihan kepala daerah 2024 sedang bergulir. Selain keamanan dan ketertiban masyarakat, penertiban kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian serius, terutama selama masa kampanye. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu menerbitkan surat edaran tentang penyampaian penertiban selama kampanye tertanggal 26 Agustus 2024. Ada 4 poin jadi penyampaian penting, seperti larangan untuk tidak menjadikan ruang terbuka hijau dan taman pada median jalan untuk pelaksanaan kampanye. Imbauan untuk melakukan pembersihan area atau lapangan setelah melakukan kampanye terbuka. Dinas Lingkungan Hidup juga menghimbau bagi para calon kepala daerah untuk tidak menempatkan alat peraga kampanye di sembarangan tempat, seperti pohon atau taman kota. Selain itu pula memberlakukan bekas APK sebagai sampah spesifik sesuai aturan perundang-undangan. Untuk tidak menjadikan taman kota sebagai tempat untuk meletakkan alat peraga kampanye dan tidak menjadikan pohon-pohon sebagai tempat untuk ditanam vandalisme, meletakkan alat APK, alat peraga kampanye dan sebagainya. Walaupun belum masuk tahapan kampanye, tapi barang-barang tersebut sudah beredar di mana-mana. Kami menghimbau supaya jangan sampai pohon digunakan untuk itu. Kemudian tidak menjadikan median jalan kita yang juga sebagai bagian dari ruang terbuka hijau itu sebagai tempat parkir. Kita minta supaya memberlakukan APK itu sebagai salah satu jenis sampah spesifik. Sampah spesifik ini memang mendapat perhatian besar daripada Kementerian KLHK sebab dia menjadikan tidak diizinkan dibuang di TPA. Tapi diminta untuk semua paslon itu kemudian memanfaatkan kembali sampah bekas-bekas APK-nya itu sebagai dengan prinsip 3R. Memisahkannya kemudian mendaya gunakannya kembali. Dan dihindari untuk dibakar. Penyampaian ini bertujuan agar lingkungan serta kebersihan kota tetap terjaga. Masa kampanye resmi sendiri bagi para calon kepala daerah akan berlangsung pada 25 September hingga 23 November 2024. Saat ini proses pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota tengah berlangsung. Tahapan pendaftaran dimulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.
Pemerintah Kabupaten Donggala secara resmi membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil. Untuk tahun 2024, sebanyak 460 formasi CPNS yang disediakan untuk mengatasi kekurangan aparatur sipil negara di wilayah tersebut. Saat ini jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Donggala sebanyak 2.938 orang. Formasi CPNS yang paling banyak dibutuhkan kali ini adalah tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Pendaftaran calon PNS sudah dibuka sejak 20 Agustus hingga 6 September 2024. Pendaftaran dilakukan secara daring dan melalui situs resmi dari pemerintah Kabupaten Donggala. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Donggala, Isngadi, mengatakan pembukaan seleksi calon PNS baru sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga aparatur sipil negara di wilayah itu. Tenaga kesehatan ini masih seputaran kebutuhan tenaga medis yang dibutuhkan di rumah sakit maupun di puskesmas. Ada dokter, kemudian perawat bidan, semua ada, kemudian tenaga medis lainnya. Kemudian dari 350 tenaga teknis, ini juga Donggala mendapat formasi sebanyak itu dalam rangka pemenuhan ASN yang jurusannya masih sangat kurang di Donggala. Selain terbuka untuk umum, para pegawai pemerintah perjanjian kerja alias P3K juga diberikan kesempatan mendaftar CPNS tahun ini sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pemkab Donggala juga menyediakan kuota khusus bagi penyandang disabilitas yang ingin berkarir sebagai ASN. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Informasi tadi menutup kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgom puasi, tabe.